Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Bimo Malang. Untuk malam ini kita spesial ada Papa Haris. Ini salah satu member tertua di Bimom. Oke, jangan lupa subscribe channel Bimo Malang biar kita semangat untuk bikin konten selanjutnya. Selamat malam Pak, ini Pak. Selamat malam Pak Haris. Untuk Papa ini salah satu member tertua di Bimom. Ini gabung sekitar tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2016. Untuk gabung tahun 2016. Itu cerita pertama kali bisa tahu Bimom itu dari bagaimana ceritanya? Itu pertama kali saya nyari velg cari-cari, itu nyari di Facebook, kebetulan ada yang jual, terus dia itu juga member dari Bimom. Ya itu ceritanya. Terus saya COD sama itu teman saya diajak gabung. Jadi dulu tahunya dari juga anggota Bimom ya pas COD ceritanya. Iya benar. Itu untuk awal masuk Bimom itu gimana Pak? Rasanya gimana dulu? Masih canggung apa gimana? Ya canggung sekali Mas. Itu soalnya nggak ada temen, terus nggak ada yang diajak bicara, terus kayak nggak nyaman itu pertama kali pas pertama kali ikut gabung. Untuk selanjutnya bisa akrab sama teman-teman itu bagaimana? Ya saya kan niatnya di situ dari gabung dari saudara, temen sama itu apa, dari inspirasi untuk motor saya bikin ini. Itu jadi saya coba langsung berbaur sama teman-teman yang Jadi lama. Langsung memperkenalkan ya. Ya Itu dulu pertama masuk Bimom itu berarti masih Bimom juga sebelum manip kedua ya Pak ya kalau nggak salah. ya sebelum itu. Untuk suka dukanya Pak dulu masuk Bimom sampai sekarang lah, maksudnya cerita-ceritanya itu wis melewati apa aja itu? Ya suka dukanya itu ya banyak lah Mas. Itu pokoknya tiap malam minggu itu soalnya diharuskan wajib hadir sama ketuanya, sama Pak Haris. Pak Haris Nggak bisa diceritakan panjang Mas, pokoknya suka dukanya. Tapi ya banyak sukanya. Dukanya ya cuma ya uang bensin sama kalau pas nggak ada uang ya pinjem-pinjem. Pokoknya harus hadir lah malam minggu itu. Sukanya ya berbaur sama teman-teman, pokoknya hilangkan stres lah Mas. jadi banyak sedulurnya tambah ya. Tambah. Dulu untuk awal mula touring itu kemana Pak? Kalau masih ingat? Pertama kali touring itu ke Kediri Mas. Itu pas anusnya OPUJK ya. ya book itu pertama kali itu kerja itu saya langsung dihubungi, langsung diajak. Itu saya gabung baru 1 mingguan itu pas diajak touring ke Kediri. Pulang kerja itu langsung ya, saya ngantar istri dulu, sudah prepare dari kerjaan, langsung berangkat. Besoknya itu saya masuk jam 5 pagi. Jadi masih awal-awal ya, jadi langsung touring nih Bapak. Langsung touring. Ceritanya. Untuk kesan pas touring itu, kesan pertama gimana Pak? Kesan pertama mau berangkat wis seneng banget. Pokoknya kurang 1 hari wis Persiapan ya. persiapan, wis prepare semuanya dari motor sama semuanya itu harus safety.
Untuk papa sendiri nih touring terjauh itu ke Ngawi. oh itu berarti tour guide bisa Jatim ketiga saya Pak. Ya, Itu pakai patwal ya. pakai patwal. Itu gimana kesannya itu waktu touring itu Pak? Waktu nggak bisa dianu sama kata-kata, itu seneng banget, apalagi waktu itu Bimom di belakang patwal. Ya waktu itu kita di belakang. Iya, belakang persis. Jadi terjauh Ngawi ya untuk papa ini. Untuk dulu izin ke istri gimana Pak? Untuk pas touring atau pas main jauh itu gimana? Apa izin sebelumnya udah booking tanggal gitu? Iya, bener Mas. Saya itu booking tanggal. Kan sebulan sebelumnya itu udah dikasih tahu sama ketua Bimom. Itu saya booking ke istri, minta izin. Lalu tanggal sekian mau hadiriani ke Ngawi. Pokoknya kemana-mana Mas. Booking tanggal dulu biar dibolehkan. Itu Ngawi sampai Malang pagi minggu oh kok Senin nih, Senin pagi ya Pak? Senin pagi. Langsung kerja itu? Langsung kerja. Jadi kuat ini. Tadi berangkat jam 8 Sabtu, itu pulang Senin dini hari jam 4. Kita lanjut untuk kita mau bahas modif dulu Pak ini. Modif dulu. Pertama kali modif itu dulu bagaimana itu Pak? Pertama modif itu saya ganti kaki Pak. Soalnya kaki itu belum masuk ke Bimom kan udah modif ya? Ya, harus namanya aja Fiction modifikasi Malang. Jadi harus modif lah. Jadi dulu langsung main kaki-kaki ya, ganti pelek, Ya, ganti ban. Untuk setelah kaki-kaki kan modif lagi di Bimom itu cuman ganti-ganti pelek ya Pak? ganti pelek, terus ini Pakai stripping. ya stripping. Soalnya motornya cuma satu kapan lalu. Jadi ya Untuk kerja juga. untuk kerja juga, untuk antar istri. Ini yang buat penasaran saya nih yuk, bisa upgrade mesin ini gimana ceritanya ini? Ini panas apa pengen banter apa gimana ini? Ya ingin banter sih Mas. Soalnya mesin sendiri itu, apalagi injeksi ya, itu diremehkan gitu Mas. Itu kan kalau nggak salah sih stekernya ini 57 kalau nggak salah, jadi kecil banget. Makanya saya update lah dikit-dikit. Pertama board up kan dulu saya masih inget itu dibawa ke Surabaya itu Pak. Itu dengan spek seperti apa tuh pas main ke IWS Surabaya itu di board up di sana? Itu speknya itu naik jadi cc 180 sama ganti pengapian sama motor juga. Pokoknya bisa buat touring, buat kerja, juga buat balap. Jadi ben gak kalah mbak liane lah Ya, dan untuk mungkin boleh tahu teman-teman mungkin bertanya-tanya untuk spek sehernya itu dulu diameter berapa dan mungkin kampas pakai apa? ini pertama kali upgrade itu seker pakai 63 Pak. Dulu masih 63 ya pas 63. di WS. Di WS itu terus speknya itu LQ pakai Juken 5, langsung Juken 5 itu baru keluar itu kalau nggak salah kata mungkin. Itu saya bawa ke Surabaya ke IWS itu soalnya terkenal di sana itu Bengkel injeksi injeksi khusus lah. khusus untuk Untuk total biaya pas di
IWS dulu mas? Kira-kira lah, kira-kira loh ini. Jadi Kira-kira itu kisaran 3,5 mas, 3,5 itu belum ongkos PP-nya ya. PP itu. Dan dulu masih tak inget itu waktu ngambil sama saya ini di Surabaya. Ya benar. Langsung dinaikin. Jadi mesin jadi langsung dibawa ke Malang itu di riding mas, di orang numpak mobil lah waktu itu. Ngirit biaya jadi Biaya. dihidupin dari Surabaya. Dan alhamdulillah aman itu Pak ya. Aman Sampai Malang. sampai Malang. Itu rayonnya Kayak jarak jauh. jauh langsung. Untuk spek 63 itu bertahan berapa tahun ini? Spek 63 itu Kisaran. kisaran 2 tahun mas, 2 tahun. Itu buat itu harian, terus kerja ya, terutama itu ke Bimom sendiri itu pokoknya Buat kopdar. kopdar, touring itu pokoknya saya minta aman lah, nggak sampai ada kendala. Jadi dulu upgrade masih aman untuk jarak jauh ya Pak ya? Ya benar. Setelah itu kan rombak lagi nih Bapak ini ceritanya di up lagi. Mungkin kok isi pengen banternya ini ya Pak? Ya kebetulan temen itu mas suruh naik lagi, kebetulan ada shaker punya KTC itu sama bloknya satu paket itu naik 66, jadi ketemu 200 cc mas. Langsung up ke 200 cc. Up 200 cc tapi masih tetap injeksi. Tapi throttle dinaikin juga ya akhirnya ya. Ya speknya itu harus mumpuni itu, terutama pengapian di throttle body ganti yang 32, terus knalpot juga harus ganti semua. Untuk setelah update yang kedua ini gimana rasanya ini? Tambah jos apa tambah gimana? Untuk Bapak sendiri? Kalau dosnya itu ya pasti ya. Itu soalnya tak rasakan sendiri itu pokoknya nggak kalah lah kalau buat Derekan. harian derekan. Jadi untuk sekarang ini sering ibaratnya ya wis intinya fiction herek gitu. Ya benar. Kan rata-rata yang di Bimom kan main body. Ini Papa ini unik. Jadi body masih standar pabrik, tapi mesinnya up ini. Mesinnya yang jahat. Jadi sampai dijuluki anak-anak ini Papa Racing terkenalnya di Bimom. Jadi bukan namanya asli, jadi langsung Papa Racing. Itu mungkin ya faktor usia. Jadi Papa ini faktor usia. Dan mungkin teman-teman banyak yang penasaran untuk umur Papa itu berapa Pak? Ini kalau boleh teman-teman tahu ini. Iya mas, ini umur saya sih udah terbilang udah tua lah, tapi ya yang namanya hobi itu ya nggak bisa dibeli sama uang. Maksudnya kepuasan sama kebahagiaan itu nggak bisa diganti sama apapun. Jadi saya update ini itu seneng banget ya. Mungkin untuk umur ini kepala berapa Pak? Gak usah disebut realnya wis. Saya ini sekarang udah kepala 4 Pak. Kepala 4. Ya mungkin teman-teman wis cocok lah. Anaknya udah 2 jadi anak-anak di Bima manggilnya Papa Racing ini. Iya betul. Ini untuk pas modif ini gimana Pak ceritanya? Itu dimarahin istri apa enggak ini? Sampai di bore up, sampai di
modif kayak gini nih direstui istri apa gimana? Ya kalau istri di mana-mana pasti ya larang lah buat beli hal-hal yang tidak menguntungkan katanya. Apalagi sampai habis jutaan itu ya saya bilangin kalau saya mau beli spek ini sama harganya pun ya juga nggak murah, tapi saya jelaskan lama-lama dapat izin sama istrinya. Oh jadi izin dulu teman-teman, ini mau modif tanya dulu istri dulu ya Pak ya intinya. Bener Mas. Untuk mungkin kalau kasaran dihitung lele-lelean lah Pak, ini habis total semua sampai spek yang sekarang itu habis berapa Pak? Itu kisaran kurang lebih 7 jutaan lah Mas. 7 jutaan ya. Untuk cuman mesin aja kan ya, Mesin aja nggak kelihatan. main mesin aja. Jadi update 2 kali, pertama spek 63 Ya. berjalan 2 tahun kurang puas, up lagi sekarang 66. Wes tambah jahat ya Papa Res. Menurut Papa ini mungkin kita bahas ke Vimom lagi. Menurut Papa Vimom itu bagaimana Pak? Vimom itu cukup ya nggak cukup, sangat baik ya Mas. Untuk ya kelihatan motornya kayak gini itu nggak asal kumpul-kumpul aja Mas, itu banyak kegiatannya Vimom. Kalau kayak bulan puasa ya pasti ke mandi asuhan, terus sama temen itu tadi kayak keluarga gitu. Makanya saya sampai sekarang pun masih bertahan itu, biarpun kadang istri ngomel-ngomel maksudnya malam minggu ditinggal kopdar. Soalnya saya sendiri kopdar itu selama gabung itu absen itu Bisa dihitung ya? Iya benar, bisa dihitung. Jadi memang benar Papa ini termasuk member saya yang paling rajin. Jadi tiap malam minggu itu pasti datang. Saya salutnya itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang usianya muda masuk kalah sama Papa ya. Papa wis anak udah 2, istri juga udah ada, tapi kopdar masih alhamdulillah tertib. Pesan-pesan Pak, pesan-pesan untuk mungkin teman-teman komunitas atau member-member yang lebih muda, itu pesannya gimana? Ya, pesannya itu ya kalau memang mau ikut klub itu ya harus ya ikut klub sih nggak diharuskan ya. Maksudnya keluarga, kerjaan itu yang paling penting. Tapi kalau kita memang benar-benar mau ikut klub itu harus apa ya, itu harus bisa menaati lah, maksudnya peraturan klub itu. Kalau kita nggak bisa hadir itu gimana izinnya, kan juga ada peraturannya semua. Terus kalau mau hadir itu pakai apa, semuanya itu harus safety Mas. Pakai, kalau udah punya helm itu ya harus pakai helm, sepatu itu wajib, sama helm itu juga wajib ya. Ke kopdaran nggak jauh itu diharuskan safety Mas. Soalnya klubnya ini Vimom juga udah tercatat di FUM, Federasi Otomotif Malang. Jadi kita harus menjaga nama baik klub lah, apalagi kalau udah di prospek. Terus untuk yang muda-muda itu kalau di jalan juga harus taati peraturan, jangan juga bayar-bayar. Biarpun saya ngapot kayak gini tuh saya juga nggak pernah bayar-bayar ke sesama pengguna jalan Mas. Biarpun motor saya ini ya
kencang lah, itu nggak pernah saya bayar pengguna jalan yang lainnya. Itu aja sih pokoknya, jangan kalau di jalan tuh jangan uraan lah istilahnya, mentang-mentang udah ikut klub temannya banyak terus nanti kalau ada apa-apa jangan lah. Kalau bisa itu jaga nama baik umum, terus juga keluarga di rumah itu juga menanti kalau ada apa-apa di jalan tuh repot semuanya nanti. Itu aja sih maksudnya buat member-member yang masih baru-baru muda-muda, soalnya di jalan tuh juga sering lihat itu ya. Untungnya bukan member Vimo. Itu aja itu. Harapan Vimom ke depan ini setelah kemarin yang sempat gagal Anip ke-6, harapannya Anip ke-5 sorry, untuk harapannya 1 tahun ke depan ini gimana? Ya kemarin yang Anip Vimom ke-5 itu sayang kena itu imbas Corona itu udah dipersiapkan, soalnya Anip Vimom yang ke-5 itu mau acara besar lah, itu akhirnya gagal. Terus harapannya ke depannya itu semakin solid lah, semakin banyak membernya, terus pokoknya tambah maju lah Vimo, Mbak. Siap. Alhamdulillah ini Papa ini gabung di Vimom dari Anip kedua, dihitung juga udah 4 tahunan ya Pak ya? 4 tahun ya. Udah termasuk member lama juga. Dan Papa ini di Vimom ya sebagai bendahara, karena saking sregepnya tak ada ini bendahara. Dan alhamdulillah bisa menjalankan, bisa mungkin memotivasi teman-teman biar ke depan bisa dicontoh lah Papa ini untuk yang muda-muda. Jadi berkomunitas itu nggak ada ruginya, nggak kenal usia, nggak kenal jabatan, dan kita semua sama ya Pak. Sama, bener. Kita niatnya seduluran, nggak ada batas sosial ekonomi dan lain-lain lah. Kita sama-sama manusia, sama-sama pencinta modif. Kita ketemu atas nama komunitas, jadi mari kita jaga nama baik komunitas masing-masing. Bener. Mungkin untuk malam ini kita cukup. Terima kasih untuk waktunya Papa ini. Ini sampai nama usahanya ini, usaha Papa ini tulis Papa Roti ini Mas, di rumah ini. Jadi mungkin ya mungkin ada kesan sendirilah ini Papa ini. Ya, bener. Dan alhamdulillah masih setia di Vimom. Terima kasih Papa. Mungkin jadi inspirasi teman-teman. Ini loh Papa yang usianya masih sudah keluarga, sudah usia 40-an lebih lah, masih setia di Vimom. Jadi yang muda-muda jangan sampai kalah, semua komunitas lah. Jadi teman-teman Vijan Nusantara ini ojo kalah, koyo Papa lah, aktif Kopdari dan lain-lain lah. Jadi mungkin cukup sampai sekian. Jangan lupa di subscribe channel Vimo Malang biar kami tambah semangat untuk bikin konten selanjutnya. Saya Aris KW, terima kasih buat teman-teman. Mungkin untuk episode malam ini nanti bisa ada giveaway kaos 2 orang. Nanti pertanyaannya di deskripsi ya, langsung tag IG jawabannya, tag IG di Vimom ataupun mungkin di IG kalian beserta di komentar video episode kali ini. 2 kaos menanti 2 pemenang, karena kemarin udah janjiin 1000 subscribe giveaway kaos pijar ini spesial. Jadi nanti pertanyaannya jawabannya ada di video ini, jadi simak
simak video ini benar-benar. Nanti pertanyaannya ada di, nanti untuk pemenangnya tag IG kalian di komentar beserta jawaban kalian. Nanti siapa yang menang kita undi, kita hubungi via DM IG kalian masing-masing. Terima kasih. Langsung aja di like, komen, dan subscribe channel Vimo Malang. Terima kasih. Subscribe tapi jawab ya Kak itu. Jadi yang menang itu harus subscribe ya. Jadi yang menang harus subscribe, harus komen, harus like dan share. Terima kasih.